Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang sekali saya berjumpa dan dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali melalui program yang sudah selama ini kita lakukan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan berjumpa, saling menyapa. Dan satu hal yang baik, saya sudah mendengar berita bahwa kita sudah mulai boleh beribadah secara fisik, walaupun masih sangat harus mengikuti protokol yang ada. Tapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi keinginan dan kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan. Saya membuat video ini sebelum saya berangkat ke pelayanan, dan mohon dukungan doanya Bapak Ibu Saudara supaya pelayanan di Sulawesi itu boleh berjalan dengan baik. Ini setelah 4 bulan vakum pelayanan keluar kota, puji Tuhan ketika semuanya sudah membaik, ya Tuhan memberi kesempatan untuk dapat melayani lebih jauh lagi. Dan biarlah kita juga tetap saling berdoa. Kenapa? Tanpa doa kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, seri percakapan kita mengenal Tuhan melalui doa akan saya tambah lagi. Ya, akan saya tambah lagi. Doakan juga Bapak Ibu Saudara, saya sedang membutuhkan alat bantu mouse pointer. Ya, bukan karena apa-apa, hanya belum sempat saja. Tapi dukungan doa. Oke. Nah, kita akan lihat. Saya mencatat ketika saya membaca Alkitab, ketika saya mempelajari Alkitab dan terus-menerus membaca, saya melihat ada 6 situasi yang harus selalu kita mulai dengan doa. Bukan berarti yang situasi yang kita hadapi itu cuma 6 hal, enggak, tapi saya mendapati ada 6 situasi yang harus kita mulai dengan doa. Memang dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, saya juga, kita semua memang harus berdoa, karena doa menjadi kekuatan kita untuk tetap tinggal dan percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah hanya 6 situasi? Ya, memang Bapak Saudara, saya percaya kita semua punya situasi yang penting, yang pasti penting. Saya sedang menghadapi situasi yang penting ini. Saya sedang menghadapi mungkin ada yang sedang menghadapi pemotongan gaji. Mungkin ada yang sedang menghadapi hal-hal yang berat lainnya. Tapi ya, itu semua situasi penting. Tapi jangan lupa ada situasi-situasi yang jauh lebih penting daripada situasi yang penting tadi. Situasi yang mungkin bahasa saya kurang tepat, tapi saya yakin dan percaya kita semua punya situasi yang kita anggap situasi paling penting dalam kehidupan kita. Ya, apa situasi-situasi penting? Semua situasi itu penting, tapi sebetulnya hanya beberapa yang terpenting dalam kehidupan kita. Apakah kita menghadapinya sendirian? Enggak, kita tidak menghadapinya sendirian. Tuhan Yesus itu pun juga berdoa pada semua situasi. Tuhan Yesus berdoa pada semua situasi. Bukan hanya pada situasi-situasi yang sederhana, semua situasi. Tetapi pada hal-hal yang terpenting, dia melakukan hal ini. Kira-kira apa? Nah, yang pertama, memulai segala sesuatu. Itu termasuk situasi yang terpenting. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, sebelum dia memulai segala sesuatu untuk pelayanannya, Tuhan Yesus selalu berdoa. Masa sih? Kita buka. Lukas pasal 3 ayat 21. Saya menggunakan Alkitab versi Kitab Kehidupan. Atau versi, kalau Bapak Ibu Saudara familiar atau cukup suka membaca Alkitab versi dalam bahasa Inggris, ada versi New Living Translation dan NIV. Nah,
KKH atau Kitab Kehidupan ini perpaduan, walaupun sumbernya berasal dari bahasa Yunani juga. Nah, Lukas 3 ayat 21, saya akan bacakan buat kita. Sebelum dipenjarakan, Yohanes membaptis banyak orang, termasuk Yesus. Setelah Yesus dibaptis, dia berdoa dan langit terbuka. Memulai segala sesuatu, dia berdoa terlebih dahulu. Itu memulai pelayanan yang panjang. Tuhan Yesus berdoa terlebih dahulu. Lalu situasi apa lagi? Mengakhiri. Kalau ada memulai, mengakhiri. Tuhan Yesus mengakhiri segala sesuatunya juga dengan berdoa untuk mengakhiri pelayanannya. Kita lihat. Kembali, Yesus berseru dengan suara yang nyaring, "Bapa, aku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu." Setelah mengucapkan perkataan itu, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Mungkin kita berkata, oh ini bukan doa, ini perkataan. Tapi bukankah kita berdoa itu dengan percakapan? Lukas 23 ayat 46. Atau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 22. Setelah itu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Selesai segala sesuatu, dia berdoa, mengakhiri segala sesuatu. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga setiap selesai, sudahlah selesai. Enggak, Yesus memberikan contoh yang baik. Lalu, apalagi yang dilakukan di dalam titik kelelahan? Titik kelelahan di sini bukan sekedar titik lelah secara ini ya, tapi saya berbicara mengenai titik kelelahan kita secara fisik. Tuhan Yesus setelah malam yang sibuk karena dia terus melayani orang, dia bekerja sampai malam. Saya nggak tahu kapasitas Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bekerja, kalau saya sedang selama WFH ini, saya bekerja di depan laptop, di depan Zoom dengan Zoom meetings itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Karena harus berbicara, berdiskusi dengan teman-teman penterjemah dari seluruh penjuru untuk membahas banyak hal. Nah, secara fisik kelihatannya duduk nyaman, tapi tidak. Seharian duduk pegel. Oh iya, pegel Bapak Saudara. Tapi coba kita lihat Markus 1 ayat 35 sampai 37. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Artinya, orang itu nyari Tuhan Yesus bukan hanya waktu siang, bukan hanya waktu pagi, bukan hanya waktu mungkin sore hari, tidak, tetapi hampir 24 jam. Tetapi Tuhan Yesus di Markus ditulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar untuk berdoa. Fisik boleh lelah, tetapi Yesus mengajarkan ketika mengalami titik kelelahan, dia tidak serta-merta meninggalkan kegiatannya, tetapi dia terus tetap mengambil waktu untuk berdoa. Apalagi ketika menentukan pilihan. Pernahkah Tuhan Yesus menentukan pilihan? Ya. Ketika dia memanggil 12 orang muridnya, 12 orang rasulnya, Yesus berdoa. Dia tidak memilih dengan sendirinya. Dia perlu berkomunikasi dengan Bapanya di surga, dengan Bapanya siapa saja yang akan dipilih. Sebagai Allah, dia tahu bahwa nantinya akan ada yang berkhianat. Tetapi bisa nggak kira-kira dia menolak pilihan itu? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Dia berdoa, dia tunggu. Dia berdoa. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Tidak lama sesudah itu Yesus mengasingkan diri ke sebuah bukit dan tinggal di sana sepanjang malam untuk berdoa kepada Allah. Bercakap-cakap dengan Bapanya. Karena menentukan pilihan itu tidak mudah. Menentukan pilihan itu tidak mudah. Apalagi
pilihan itu nantinya mengemban amanat yang besar yang sampai hari ini kita terus lakukan. Amanat agung Tuhan Yesus, the Great Commission. Terus apalagi? Ketika menjadi populer. Masa sih Tuhan Yesus populer? Ada ayatnya, jangan salah. Ketika dia mulai menjadi populer, semakin populer, dia tetap memandang perlu bahwa berdoa itu tetap perlu. Lukas 5 ayat 15-16. Meski demikian, berita tentang Yesus tersebar semakin luas dan banyak sekali orang datang untuk mendengarkan ajarannya dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. 16. Namun, Yesus sering pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Catat itu. Ketika dia semakin terkenal, ketika dia semakin banyak orang yang mengenal dia tidak serta-merta meninggalkan kebiasaannya untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, menjadi terkenal ini artinya berkat-berkatnya sudah banyak. Bisa juga kan? Jadi tetap dia tidak lupa untuk berdoa. Bahkan, apalagi menghadapi tekanan batin. Tuhan Yesus pernah stres? Pernah. Jangan salah. Tuhan Yesus juga pernah mengalami tekanan jiwa. Salib itu tekanan, itu penderitaan batin yang sangat berat. Dia butuh penguatan. Lukas 22 ayat 43. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dalam kepedihan jiwa, sehingga keringatnya tercurah sangat banyak ke tanah seperti tetesan-tetesan darah. So, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah stres, itu pernah. Tertekan batinnya itu pernah. Bahkan dia berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Memangnya dia nggak bisa dari secara Allah? Dia kan Allah, dia kan Tuhan. Bisa, tapi bukan itu yang mau dia ajar kepada kita. Bukan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus saja membutuhkan waktu untuk berdoa. Apalagi engkau. Ada 6 situasi yang penting tadi. Ketika memulai, ketika mengakhiri, terus ketika, silakan. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, mungkin kita merasa situasi kita penting, saat ini pun penting, tapi ada 6 hal tadi. Biarlah pada kesempatan kita kali ini, kita belajar mengenal Tuhan dalam segala situasi dengan berdoa. Yesus aja butuh waktu untuk berdoa, apalagi engkau. Biarlah kesempatan ini kita semakin percaya jika Tuhan menolong kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.